Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita membincangkan mengenai hadis-hadis sahih tentang bacaan basmalah dengan terdengar atau dijaharkan dalam sholat. Adapun hadis tentang bacaan basmalah dengan terdengar, maka hujjah diambil berdasarkan hadis yang sahih. Sebahagian darinya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari 6 orang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun hadis tentang bacaan basmalah dengan terdengar yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka telah datang dari beliau hadis-hadis yang menunjukkan bacaan basmalah dengan terdengar dengan 3 cara. Cara yang pertama, hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fi kulli salatin qiraah. Hadis Muslim nomor 396C. Maksudnya dalam setiap salat ada bacaan Al-Quran. Dalam riwayat Muslim yang lain, fi kulli sholati yaqra. Hadis Muslim nomor 396. Maksudnya dalam setiap sholat seorang membaca Al-Quran. Dalam riwayat Al-Bukhari, fi kulli sholatin yuqra. Al-Bukhari nomor 772. Maksudnya dalam setiap sholat ada yang dibaca, yaitu Al-Quran. Dalam riwayat Muslim yang lain, la sholata illa bi qiraah. Hadis Muslim nomor 396. Maksudnya tidak ada sholat kecuali dengan bacaan Al-Quran. Abu Hurairah selanjutnya mengatakan, fama'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lannahu lakum wa ma akhfahu akhfainahu lakum. Hadis riwayat Muslim nomor 396. Maksudnya, lalu apa-apa yang Rasulullah SAW telah beritahu, maka kami beritahu apa-apa tersebut kepada kamu sekalian. Dan apa-apa yang Rasulullah SAW telah menyembunyikannya atau tidak memberitahunya, maka kami menyembunyikannya atau tidak memberitahunya terhadap kamu sekalian. Dalam satu riwayat, fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
asma'nakum wa ma akhfa minna akhfaina minkum. Hadis Muslim 396 dan Al-Bukhari 772. Maksudnya, lalu apa-apa yang Rasulullah SAW telah memperdengarkannya kepada kami, maka kami akan memperdengarkannya kepada kamu sekalian. Dan apa-apa yang Rasulullah SAW menyembunyikannya atau tidak memperdengarkannya kepada kami, maka kami akan menyembunyikannya dari kamu sekalian, atau kami tidak memperdengarkannya kepada kamu sekalian. Semua lafaz hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan atau Muslim. Makna dari hadis-hadis di atas adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu memperdengarkan bacaan Al-Quran dengan apa-apa yang Rasulullah SAW memperdengarkannya, dan tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran apa yang Rasulullah SAW tidak memperdengarkannya. Kemudian telah tetap dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya beliau memperdengarkan bacaan basmalah di dalam sholatnya. Perkara ini menunjukkan bahwa beliau mendengar bacaan basmalah dengan terdengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khatib Abu Bakar Al-Hafiz Al-Baghdadi mengatakan bacaan basmalah dengan terdengar dalam sholat adalah mazhabnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau memeliharanya dan masyhur dengannya. Lebih dari satu orang sahabat Rasulullah SAW telah meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cara kedua, telah diriwayatkan hadis dari Nu'aim bin Abdullah Al-Majmar. Beliau mengatakan, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala amin. Faqala nasu amin. Wa yaqulu kullama sajadallahu wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar. Wa idza qama minal julus minal itsnatain qala Allahu akbar. Wa idza salama qala waladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasai nomor 905. Maksudnya kata Abu Hurairah, maksudnya kata Nu'aim bin Abdullah, aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca Ummul Quran Al-Fatihah, sehingga apabila dia sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin, dan orang lain mengucapkan amin. Dan ketika hendak sujud, beliau mengucapkan Allahu Akbar, takbir intiqal. Dan apabila beliau berdiri dari duduk dari rakaat yang kedua, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Dan apabila telah mengucapkan salam, beliau mengatakan, dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah, sesungguhnya aku benar-benar paling menyerupai di antara kamu sekalian sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang telah disebutkan diriwayatkan oleh An-Nasai dalam sunannya dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban telah mensahihkan hadis tersebut. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi kedua-duanya tidak mengeluarkan hadis ini. Az-Zahabi telah menyepakatinya. Ad-Daruqutni mengatakan isnad hadis ini adalah sahih dan perawinya semua terpercaya. Jadi berdasarkan hadis ini, Nu'aim bin Abdullah mengatakan bahwasanya Abu Hurairah mengucapkan bismillah dalam surat Al-Fatihah. Jadi basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Abu Hurairah menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim.
dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, Abu Hurairah mengucapkan takmin. Amin. A-nya panjang, minnya juga panjang. Karena min di belakang boleh 2 harakat sampai 5 harakat. Tapi kalau alifnya panjang, memang di dalam hadis ini ditulis panjang. Amin. Jadi dua-duanya panjang. Kemudian Abu Hurairah ketika hendak sujud mengucapkan takbir intikal, Allahu Akbar. Begitu juga setelah rakaat kedua naik ke rakaat ketiga berdiri mengucapkan takbir intikal juga, Allahu Akbar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sungguhnya beliau melakukan sholat. Sholatnya adalah sholat yang sangat paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Dia mengatakan sambil bersumpah, waladhi nafsi biadih, katanya, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Sungguhnya aku adalah benar-benar paling mirip di antara kamu sholatku dengan sholat Rasulullah SAW. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW mengucapkan basmalah dalam surat Al-Fatihah dan mengucapkan amin. Begitu juga hendak sujud mengucapkan takbir intikal, dan takbir intikal dari rakaat 2 naik ke rakaat ketiga. Ibnu Khuzaimah mengatakan dalam karangannya tentang basmalah, maka adapun membaca dengan terdengar Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, maka sungguh telah sah dan tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan isnad yang tetap dan bersambung. Tidak ada keraguan dan kebimbangan di kalangan ulama hadis tentang kesahihan dan bersambung sanadnya. Kemudian beliau menyebut hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu hadis Abu Hurairah dari Nu'aim bin Abdillah. Lalu beliau mengatakan, sungguh telah nyata dan tetap sesungguhnya Nabi SAW menjaharkan atau memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Abu Hatim bin Hibban telah mengeluarkan hadis tersebut dalam sahihnya, dan Ad-Daruqutni dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadis ini adalah sahih dan perawinya seluruhnya terpercaya. Al-Hakim telah meriwayatkan hadis tersebut dalam Al-Mustadrak atas jalan sahih, dan beliau mengatakan hadis adalah sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Baihaqi telah berdalil dengannya dalam kitabnya Al-Khilafiyat. Kemudian beliau mengatakan perawi hadis ini semuanya terpercaya. Ulama telah ijma' atas adilnya mereka dan hujah mereka dijadikan dalam sahih. Beliau mengatakan dalam As-Sunanul Kabir, hadis ini isnadnya adalah sahih dan baginya ada banyak saksi. Abu Bakar Al-Khatib telah mengambilnya sebagai sandaran dalam permulaan kitabnya tentang bacaan basmalah dengan terdengar dalam sholat, dan telah diriwayatkan dengan jalan yang banyak dan diridhoi. Kemudian beliau mengatakan hadis ini adalah tetap dan sahih, tidak ada cacat di dalam sanadnya yang bersambung, dan perawinya adalah terpercaya. Cara ketiga, telah diriwayatkan hadis oleh Ad-Daruqutni dalam sunannya dari 2 riwayat. Riwayat yang pertama adalah dari Mansur bin Abi Mazahim. Beliau mengatakan telah menceritakan Idris dari Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qara'a wa huwa ya'ummun nas iftataha bi bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah, ya ayatun min kitabillah, ikra'u in syi'tum fatihatal kitab fa innaha al-ayatu sabi'ah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni jilid 1 nomor 306 hadis 17. Maksudnya, sesungguhnya adalah Rasulullah SAW apabila membaca dan baginda mengimami orang lain sholat, baginda menjadi imam
dalam sholat bersama orang lain. Baginda memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari kitabullah. Bacalah oleh kamu sekalian jika kamu menginginkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, maka sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang ketujuh dari Al-Fatihah. Dalam riwayat yang kedua, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza amman nasa qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ad-Darqutni jilid 1 nomor 306 hadis 17. Maksudnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjadi imam dalam sholat bagi orang lain, baginda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darqutni mengatakan isnad perawinya semuanya terpercaya. Al-Khatib mengatakan sungguh telah meriwayatkan satu jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memperdengarkan atau menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu memerintahkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan terdengar atau dijaharkan. Lalu beliau menyebut hadis ini. Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihul qiraah bi Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka bacaan Al-Quran dalam sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hazm dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bi qiraati Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Muhammad Al-Muqaddisi mengatakan tidak ada udzur bagi orang-orang untuk meninggalkan nyatanya dan jelasnya hadis-hadis yang telah disebutkan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bersandar dengan riwayat hadis qasamtus shalah yang menyebabkan dia untuk meninggalkan bacaan basmalah secara mutlak atau tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Semua hadis tersebut adalah dari riwayat seorang sahabat Rasulullah SAW. Bersepakat di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut adalah lebih utama daripada beriktikad dengan menyalahinya. Adapun hadis tentang bacaan basmalah dengan terdengar yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah sebagai berikut. Sekumpulan perawi yang terpercaya telah meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha dzakarat qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin yaqta'u qira'atahu ayah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4001. Hadis ini sahih. Maksudnya, sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebut bacaan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baginda membaca dengan berhenti satu ayat. Jadi tidak disambung bacaan Al-Fatihahnya, tetapi satu demi satu dibaca dengan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti sampai selesai. Dalam satu riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam
yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, yuqatti'uha harfan. Maksudnya adalah Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baginda membaca dengan berhenti satu ayat seperti hadis sebelumnya. Dalam satu riwayat yang lain, kana Nabi SAW idza qara'a yaqta'u qira'atahu ayah. Maksudnya adalah Nabi SAW apabila membaca Al-Quran, baginda membacanya dengan berhenti ayat demi ayat. Termasuk di dalamnya adalah Al-Fatihah. Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis yang telah disebutkan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni mengatakan isnad hadis ini semuanya adalah terpercaya dan isnadnya adalah sahih. Al-Hakim mengatakan dalam Al-Mustadrak hadis ini adalah hadis sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Khuzaimah, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Umar bin Harun Al-Balkhi, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah bismillahirrahmanirrahim ba'daha ayah alhamdulillah rabbil alamin ayatain ar-rahmanirrahim salasa ayat maliki yaumiddin arba'a ayat wa qala hakadha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa jama khamsa asabi. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah SAW membaca di dalam sholat bismillahirrahmanirrahim, dan baginda menghitungnya satu ayat, alhamdulillahi alamin dua ayat, ar-rahmanirrahim tiga ayat, maliki yaumiddin empat ayat, dan baginda bersabda seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan baginda menghimpun 5 jari-jari tangannya. Dari yang dibaca dengan bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 5 ayat. Al-Hakim, Ad-Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, dan Az-Zahabi mensahihkan hadis ini. At-Tahawi telah meriwayatkan dari Umar bin Hafs bin Ghayath dari bapaknya, dari Abu Juraij, dari Abu Mulaikah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi baitiha fayaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin fadzakara surah bitamamiha. Maksudnya sesungguhnya Nabi SAW ada melakukan sholat di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan baginda membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, dan Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah dengan lengkap sempurna. Adapun hadis-hadis tentang bacaan basmalah dengan terdengar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum ajmain akan kita bicarakan dalam video selanjutnya, insyaallah. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.